1990, Ramadanta, sebuah eksekusi yang indah, sebuah penalti yang sangat mematikan. Tidak bisa diantisipasi sekali oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam. Gol yang luar biasa. Kita berharap bisa akan mampu menangkan pertandingan hari ini. Dan inilah Coach Sinteyong. Bungkam mulut besar Rivera, Ramadan Sananta tak sabar robek gawang Brunei. I think that we are here to speak about tomorrow game. If we want to speak about tomorrow game, we will speak only about the players that are here. Penyerang timnas Indonesia Ramadan Sananta sangat siap menatap leg kedua kontra Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya, duel tersebut berlangsung di Sultan Hassanal Bolkiah Stadium, Bandar Seri Begawan pada Selasa 17 Oktober 2023. Jika diberi kesempatan tampil, Ramadan Sananta berjanji akan berjuang dengan maksimal. Di lini depan timnas Indonesia, Ramadan Sananta bersaing dengan beberapa nama, seperti Hoki Caraka, Dimas Derajat, dan Rafael Struijk. Tentunya, saya sangat siap untuk pertandingan kedua ini di Brunei Darussalam. Demikian kata Ramadan Sananta di laman resmi PSSI. Ia menambahkan, dan tentunya saya berharap setiap saya dimainkan Coach Sinteyong, saya selalu 100%. Demikian ucap Sananta. Sebelumnya, pada leg pertama kontra Brunei Darussalam, Ramadan Sananta memulai laga dari bangku cadangan. Dia masuk pada menit ke-58 untuk menggantikan Hoki Caraka. Tampil sebagai pemain pengganti, Ramadan Sananta tercatat menyumbang 2 gol yang tercipta pada menit ke-62 dan 67. Laga leg pertama timnas Indonesia versus Brunei Darussalam ini berakhir dengan skor 6-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Kamis. Ramadan Sananta menambahkan persiapan skuad Garuda menatap leg kedua melawan Brunei Darussalam berjalan lancar. Timnas Indonesia sendiri tiba di Brunei Darussalam sejak Jumat 13 Oktober 2023. Setibanya di Brunei Darussalam, Timnas Indonesia hanya menjalani latihan ringan untuk proses pemulihan kondisi. Sementara pada Minggu 16 Oktober, Timnas Indonesia mulai ditekankan latihan taktikal. Kondisi saya 100% karena kemarin saat sampai di Brunei kami pemulihan. Demikian ucap Ramadan Sananta. Dan hari ini, hari Minggu, fokus ke taktikal. Kondisi saya sangat siap. Demikian tutupnya. Jika keunggulan atas Brunei Darussalam dapat terus dipertahankan, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan dipastikan melanjutkan langkah ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan menempati grup F. Di grup F, Timnas Indonesia bertemu dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Timnas Indonesia menargetkan kemenangan telak di laga leg kedua melawan Brunei Darussalam. Hal tersebut dikatakan oleh pelatih Sinteyong jelang laga kedua tim pada Senin 16 Oktober 2023 di Hassanal Bolkiah National Stadium, Brunei Darussalam. Tak hanya Ramadan Sananta dan Sinteyong, salah satu bek tangguh milik timnas Indonesia, Fakhrudin Arianto, juga mengungkapkan hal yang sama. Fakhrudin Arianto menegaskan kedatangan timnya ke Brunei Darussalam adalah untuk mengamankan tiket ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk bisa mendapatkan tiket tersebut, timnas Indonesia hanya perlu bermain imbang melawan Brunei Darussalam atau kalah dengan selisih maksimal 5 gol pada leg kedua babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Hassanal Bolkiah National Stadium, Bandar Seri Begawan, Selasa 17 Oktober. Harapan saya sebagai pemain, kami punya tujuan di sini bahwa kami ingin memastikan diri lolos ke putaran berikutnya. Demikian ujar Fakhrudin Arianto saat sesi jumpa pers jelang laga. Sementara itu, pada leg pertama, Fakhrudin Arianto dicadangkan pelatih Sinteyong. Juru taktik asal Korea Selatan itu lebih memilih menduetkan Rizky Ridho dan Elkan Baggett di jantung pertahanan skuad Garuda. Namun untuk leg kedua nanti,
Farudin Arianto dipastikan akan tampil sebab bek Madura United itu hadir saat sesi jumpa pers jelang laga mendampingi Sinteyong. Farudin Arianto diprediksi akan bermain dengan Elkan Beckett dan Rizky Ridho dalam skema 3 bek. Ia bakal mengomandoi barisan pertahanan skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menargetkan kemenangan telak saat skuad Garuda melawan Brunei Darussalam di leg kedua. Laga leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar di Hassanal Bolkiah National Stadium Selasa 17 Oktober. Pada pertemuan pertama lalu, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sukses meraih kemenangan dengan skor 6-0. Namun, pesta gol ditargetkan akan kembali terjadi kali ini di kandang Brunei Darussalam. Meski sudah melangkahkan 1 kali di putaran kedua, skuad Garuda akan mengincar hasil positif untuk laga ini. Sinteyong menjelaskan semua pemain dalam keadaan siap. Pasca duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda langsung terbang ke Brunei. Dari sisi tim, tidak ada masalah berarti dan mereka siap memberikan hasil maksimal di laga nanti. Di satu sisi, pelatih tim nasional Brunei Darussalam Mario Rivera percaya diri dapat mengalahkan timnas Indonesia di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 17 Oktober 2023 mendatang. Lantas, apakah pasukan Sinteyong mampu membungkam sombongnya Rivera yang terlalu optimis tersebut? Tidak dapat dipungkiri secara di atas kertas, timnas Indonesia unggul jauh ketimbang Brunei. Hasil dari leg pertama sudah menjadi bukti di mana Garuda memang menang telak 6-0 atas Brunei Darussalam kala bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta pada Kamis 12 Oktober 2023 lalu. Kini masih ada leg kedua. Timnas Indonesia pun diunggulkan untuk lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab dengan keunggulan 6-0, kekalahan 0-5 pun di leg kedua nanti tetap meloloskan Garuda ke babak berikutnya. Kemenangan 6-0 yang diraih di leg pertama membuat timnas Indonesia benar-benar tinggal selangkah lagi untuk bergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun menariknya, Rivera justru percaya diri Brunei bisa membalikkan keadaan saat bermain di kandang sendiri, yakni di Stadion Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Menurut Rivera, ia akan berusaha mencari kelemahan dan kekuatan tim masing-masing saat kedua tim bentrok di leg pertama. Dari hasil itu, ia akan mencari solusi dan strategi terbaik agar bisa mengalahkan timnas Indonesia di leg kedua nanti. Ya, tentu saja kami akan mencoba memenangi laga. Cara kami melakukannya akan menganalisa banyak hal. Ada banyak waktu bagi kami untuk mengevaluasi diri. Demikian ujar Mario Rivera usai Brunei kalah dari timnas Indonesia di leg pertama. Sikap optimis Rivera jelas patut diacungi jempol, mengingat Brunei harus mengejar 6 gol yang dicetak timnas Indonesia di leg pertama. Namun, menurut sebagian fans Garuda, pernyataan Rivera itu justru menganggap enteng timnas Indonesia. Tak heran, banyak yang menanti perjuangan Sinteyong dan pasukan timnas Indonesia saat melawan Brunei nanti. Apakah tim Indonesia akan menang besar lagi? Patut dinantikan.